kaitan dengan mandeknya kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok begitu. Anda sendiri melihat apa yang menjadi permasalahan utama atau penyebab utama sejauh ini, Pak Gemilang? Ya, ini kan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 11 Desember 2023. Ini kan menjadi perguncingan masyarakat baik di airport maupun di pelabuhan ya saat ini. Sehingga kita melihat bahwa adanya Permendak nomor 36 tahun 2023 itu yang berisi tentang kebijakan dan pengaturan impor. Yang isinya itu ada 73 pasal, 70 halaman, Pak. Ini panjang ceritanya di dalam. Sehingga banyak yang setelah kebijakan ini kan ini berkaitan dengan kepabeanan. Nah, peraturan ini kan merupakan peraturan dari titipan dari beberapa instansi. Sehingga ini memperketat ataupun mengenai pengeluaran barang di pelabuhan, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Tapi kemudian seperti apa hal ini sebetulnya membuat para mungkin dari sisi pengusaha sendiri begitu cukup terganggu dengan kondisi yang ada? Ya tentunya para importir kan harus memenuhi peraturan itu, bagaimana prosedurnya dan apa persyaratannya ketika dikeluarkan begitu ya. Jadi sosialisasinya juga masih kurang sehingga peraturan ini diterapkan secepat itu ya tentunya membuat tidak bisa mulus perjalanan pengeluaran barang di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berkaitan dengan impor begitu, Mbak. Oke, baik. Tapi mungkin secara waktu begitu yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk bisa mengeluarkan kontainer dari pelabuhan sendiri butuh berapa lama? Dan ketika kita compare mungkin dengan kejadian di negara-negara lain begitu idealnya sebetulnya berapa lama? Mungkin bisa digambarkan seperti apa, Pak Gemilang? Sebetulnya kalau di peraturan kita di Indonesia sekarang kan untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan itu hanya waktunya singkat, 3 hari, Mbak. Jadi maksimum itu dwelling time kita kan 3 hari di pelabuhan. Nah, ketika peraturan dikeluarkan, orang kan mengimpor barang itu kan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, kemudian ada peraturan dikeluarkan dalam bulan Desember kemarin itu sehingga harus dipenuhi oleh importir ini. Nah, tentunya kan ini menyangkut dokumentasi, persyaratan dan prosedur yang baru. Apalagi sekarang kan kita mempunyai sistem digital. Digitalnya sendiri pun belum tahu kita apakah memang semuanya sudah integrasi dari seluruh departemen yang berkaitan. Karena di situ masalahnya berkaitan dengan izin-izin di Departemen Perdagangan, larangan terhadap barang yang boleh dan bea cukai dan segala macam itu terkait di dalamnya, Mbak. Jadi memang suatu peraturan diterapkan seketika pasti akan memerlukan waktu untuk penyesuaian dan sosialisasi yang penting dalam hal ini. Oke, baik. Tapi ketika kita lihat begitu dari case kemarin kontainer yang sempat mandek begitu sebetulnya ketika dihitung berapa besar kerugian nominal dan juga kerugian secara tidak langsung begitu berkaitan dengan kejadian kemarin? Berbicara masalah kerugian secara tidak langsung cukup besar ya kalau kita mau hitung, terutama bagi importir, karena pertama kerugiannya itu adalah biaya penumpukan yang tinggi di pelabuhan. Ini sampai dari sekian lama itu nggak tahu kita berapa lama yang sudah tertahan di dalam. Kedua, terjadinya shortage bahan baku di dalam industri karena produksi mereka tuh harus menunggu bahan baku dari pelabuhan yang masih tertahan. Kemudian buruh menganggur. Kontrak yang mengalami penalti ini sangat complicated menghitungnya, Pak. Jadi sebaiknya suatu peraturan itu dikeluarkan harusnya betul-betul sudah mulus. Nah, kita melihat bahwa
setelah keluar peraturan di bulan Desember kemarin, udah 3 kali ada peraturan perubahan untuk merubah itu. Itu Oke. pun nggak cukup mempercepat barang keluar. Terpaksa Menko Equin sama Menteri Keuangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri datang ke pelabuhan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ah, ini baru persoalan yang menyangkut dokumentasinya. Mhm, Untuk mhm. kelancaran barang keluar dari pelabuhan, ya perlu juga melakukan pekerjaan fisik tentunya. Ini pun jadi persoalan. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, artinya memang implementasi di lapangannya juga jadi terhambat begitu dengan peraturan yang berubah-ubah. Seperti itu yang tadi Anda sampaikan kurang lebih Pak Gemilang. Ya betul, karena pemahaman orang juga tentunya tidak sama. Ya. Jadi perlu ada penjeragaman gitu ya. Itu kita masalah aturan, Mbak ya. Belum lagi persoalan-persoalan yang menyangkut mekanik atau mekanisme di pelabuhan. Karena ketika ini ada peraturan berubah, kemudian ada ras pengambilan kontainer, ini juga mempunyai dampak kemacetan di pelabuhan, gitu kira-kira, Mbak. Oke, Nah, ini ya begitulah kira-kira sekarang, Mbak. baik, baik. Ruwetnya di Baik, tapi sebetulnya dari sisi pemerintah revisi aturan ini kan diadakan ataupun juga ditujukan untuk menyederhanakan aturan yang ada begitu. Tapi memang sejauh ini belum dirasakan artinya oleh para pengusaha, Bapak. eh, sebetulnya begini, ini menyangkut aturan impor dan menyangkut aturan larangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi eh, saya pikir ini menimbulkan aturan baru, Mbak. Yang tadinya sudah mulai tidak diatur, sudah boleh, tidak ada larangan, sekarang ada larangan lagi Oke, begitu. baik. Sehingga ini membuat kacau ini industri kita di eh, bagian logistik. Saya kira ini mengganggu sekali, Mbak. Oke, jadi memang mungkin lebih ke teknis pengecekan di pelabuhan dan lain sebagainya begitu Pak Gemilang? Eh, bukan dari segi pengecekannya, aturannya. Oke. Mhm. Tadinya tadinya boleh impor bebas tanpa ada larangan, sekarang harus ada aturan baru yang harus dilakukan pemeriksaan oleh supplier begitu. Aturan-aturan seperti itu, Pak. Oke, spesifiknya yang di lapangan untuk produk apa saja yang dirasakan ataupun juga dari evaluasi sejauh ini, spesifik produk yang memang akhirnya mengalami kendala begitu dari perubahan aturan yang ada? Ya, saya melihat bahwa teman-teman yang mengimpor barang-barang elektronik, kemudian alas kaki, dan macam-macam, Mbak. Ini kalau dibaca Permendaknya ini, lampirannya ini kira-kira 1.000 halaman ini, Pak. Jadi bukanya pun kita masih belum sempat semua kita baca ini. Apa ini yang dilakukan revisi oleh pemerintah ini? Karena dalam masa beberapa bulan ini udah 3 kali ini direvisi. Ini Baik, makanya maju mundur nih aturan ini. baik. Belum